Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas administrasi umum. Di pertemuan sebelumnya sudah Ibu berikan gambaran besar mengenai materi yang akan kita pelajari di semester ini. Dan juga sudah Ibu uraikan materi pertama yang nantinya akan kita pelajari. Sudah Ibu sampaikan pula sebelumnya bahwa kalian harus mencari referensi di internet terkait apa itu administrasi agar hari ini kita bisa berdiskusi bersama. Namun sebelum kita memulai sesi diskusi, Ibu minta agar semua memperhatikan video presentasi Ibu, karena lewat video ini nanti kalian bisa menjawab dan bertanya terkait materi memahami administrasi. Untuk submateri yang hari ini akan kita pelajari adalah pengertian administrasi dan unsur-unsur administrasi. Nantinya Ibu harap kalian dapat menguraikan pengertian administrasi dan unsur-unsur administrasi. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi pengaturan lembar kerja pada pengertian administrasi dan unsur-unsur administrasi. Dan yang terakhir kalian dapat menerapkan administrasi dan unsur-unsur administrasi di kehidupan sehari-hari. Baik, submateri pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian administrasi. Istilah administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu ad yang berarti intensif dan ministrare yang berarti melayani, membantu, atau memenuhi. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan administration yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi administrasi. Administrasi bisa dikatakan sebagai usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan, kebijakan untuk mencapai tujuan, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, dan yang terakhir kegiatan kantor atau tata usaha. Administrasi juga dapat diartikan dalam dua kategori. Yang pertama ada administrasi secara sempit dan ada administrasi yang diartikan secara luas. Secara sempit, administrasi adalah tata usaha atau lebih dikenal sebagai office work atau paperwork, yakni di mana kegiatannya ini menyusun dan mencatat data dan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak yang membutuhkan, serta memudahkan dalam memperoleh kembali informasi secara keseluruhan. Administrasi mempunyai istilah office work karena sering dilakukan di kantor, sedangkan administrasi sering disebut sebagai clerical work karena berhubungan dengan tulis-menulis, dan yang terakhir administrasi sering disebut sebagai paperwork karena berhubungan dengan kertas. Berdasarkan ulasan tersebut, maka kegiatan yang berhubungan dengan tulis, kertas, dan dilaksanakan di kantor disebut sebagai kegiatan administrasi dalam arti sempit yang dikenal dengan tata usaha. Sedangkan secara luas, administrasi adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam struktur organisasi dengan mendayagunakan sumber daya secara maksimal untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi, jika ada dua orang atau lebih yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama, maka sudah disebut sebagai kegiatan administrasi. Selanjutnya ada pengertian administrasi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut George Terry. Menurutnya administrasi adalah pengendalian dan pengorganisasian kerja, serta mobilisasi mereka yang menerapkannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian, administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir menurut F.X. Sujadi. Menurutnya, administrasi adalah kegiatan prosedur usaha kantor seperti catat mencatat, ketik mengetik, menggandakan, dan sebagainya. Sehingga berdasarkan pengertian di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa administrasi merupakan segenap proses penyelenggaraan kegiatan tata usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Nah, ternyata tanpa kita sadari, secara langsung kita sering menerapkan kegiatan administrasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, kegiatan mencatat rangkuman, menghitung pengeluaran sehari-hari, menyimpan dokumen-dokumen penting seperti KTP, akte kelahiran, dan ijazah.
Selain itu, ketika kita melakukan kerjasama dengan orang rumah untuk mencapai tujuan bersama, misalnya seluruh anggota keluarga ingin rumah terlihat bersih dan rapi, maka anggota rumah membagi-bagi pekerjaan rumah seperti adik menyapu, kakak mengepel, ibu mencuci, dan dengan begitu tujuan agar rumah menjadi bersih akan tercapai. Submateri selanjutnya adalah unsur-unsur administrasi. Menurut Deliangji dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern, administrasi merupakan suatu kebulatan proses penyelenggaraan yang mengandung 8 unsur administrasi, yaitu yang pertama ada pengorganisasian, manajemen, tata hubungan atau komunikasi, kepegawaian atau personalia, keuangan, perbekalan, tata usaha atau informasi, dan yang terakhir ada perwakilan atau humas. Nah, kedelapan unsur tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menunjang seluruh proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk lebih jelasnya, simak uraian Ibu berikut ini. Unsur yang pertama ada pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini merupakan rangkaian kegiatan dalam menyusun suatu kerangka organisasi yang nantinya menjadi wadah atau tempat bagi setiap kegiatan dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Unsur yang kedua ada manajemen, yang merupakan rangkaian kegiatan dalam menggerakkan karyawan-karyawan dan menggerakkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerjasama yang telah ditetapkan benar-benar tercapai. Unsur yang ketiga ada komunikasi atau tata hubungan. Nah, komunikasi ini merupakan rangkaian kegiatan dalam menyampaikan warta atau berita dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha kerjasama agar tujuan kerjasamanya tercapai. Yang keempat ada personalia atau karyawan. Nah, ini merupakan rangkaian kegiatan dalam mengatur atau mengurus tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Yang kelima ada unsur keuangan, merupakan rangkaian kegiatan dalam mengelola segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerjasama. Yang keenam ada unsur perbekalan, merupakan rangkaian kegiatan dalam mengadakan, mengatur pemakaian, mendaftar, memelihara, sampai menyingkirkan segenap perlengkapan yang sudah tidak diperlukan dalam usaha kerjasama. Unsur yang ketujuh ada unsur informasi, merupakan rangkaian kegiatan dalam menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Dan unsur yang terakhir adalah unsur humas, merupakan rangkaian kegiatan dalam menciptakan hubungan baik dan berusaha untuk memperoleh dukungan dari masyarakat sekitar terhadap usaha kerjasama yang dilakukan. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai unsur-unsur administrasi yang sekaligus menjadi penutup bagi penjelasan Ibu mengenai materi memahami administrasi dengan submateri pengertian administrasi dan unsur-unsur administrasi. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik dan menambah ilmu serta wawasan kalian. Setelah ini akan ada diskusi bersama di Google Classroom. Jadi jika ada yang ingin bertanya, silahkan komentar pada kolom komentar di postingan video ini di platform Google Classroom. Ibu akhiri video pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.